Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks eksplanasi. Sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi ya, serta ciri-ciri apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi beserta fungsi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian seharusnya sudah bisa mengetahui mana yang teks eksplanasi dan mana yang merupakan teks yang bukan eksplanasi. Baik, ini struktur teks eksplanasi ya. Secara umum ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini sering disebut sebagai identifikasi fenomena yang berisi mengenai statement ya atau pernyataan tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Nah, ini biasanya di sini berisi definisi ya, yaitu pengertian ya. Contohnya banjir adalah ya atau konteks situasi gitu kan. Banjir di Indonesia sering melanda. Nah, itu contohnya seperti itu dan karakteristik umum sebuah fenomena yang akan dijelaskan. Ya, jadi pernyataan umum ini merupakan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan sebuah fenomena, bisa berupa definisi atau konteks atau karakteristik umum. Jadi ini merupakan pengetahuan umum awal yang hendak disampaikan kepada pembaca. Jadi teks eksplanasi ini tidak serta-merta atau tidak tiba-tiba langsung membahas mengenai proses terjadinya suatu fenomena tersebut, tapi dijelaskan terlebih dahulu secara umum apa yang dimaksud dengan fenomena tersebut ya. Baik, yang kedua adalah deretan penjelasan. Nah, ini deretan penjelasan ini baru masuk ke urutan sebab akibat yang berisi pemaparan mengenai mengapa, bagaimana suatu fenomena tersebut terjadi dan disajikan secara kronologis ya. Nah, kronologis ini maksudnya runtut ya. Jadi urutannya runut, yaitu yang dimaksud dengan kronologis secara kausalitas. Kausalitas itu adalah sebuah kata sambung yang menyatakan sebab akibat. Ya, contohnya seperti dia sehat karena rajin berolahraga. Nah, karena ini merupakan kausalitas ya. Atau dia tidak terserang COVID karena dia sering memakai masker atau disiplin memakai masker. Nah, itu disebut dengan kausalitas. Jadi sekali lagi, struktur yang kedua setelah pernyataan umum mengenai definisi atau pemaparan mengenai hal-hal umum suatu fenomena. Nah, yang kedua itu merupakan deretan penjelas urutan sebab akibat yang disusun secara kronologis dan menggunakan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Biasanya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini berisi sebuah penilaian, komentar atau kesimpulan atau pernyataan tentang fenomena yang telah dijelaskan. Jadi ini merupakan pendapat dari pribadi penulis sendiri ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada struktur pernyataan umum. Teksnya, banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta. Nah, ini merupakan sebuah konteks ya, konteks banjir, situasi banjir di Indonesia ya. Jadi konteks itu bisa diartikan sebagai sebuah situasi. Masalah banjir harus dicarikan solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah banjir. Nah, kemudian setelah pernyataan umum masuk ke deretan penjelasan. Banjir di Jakarta dikarenakan, nah ini dikarenakan ini merupakan hubungan kausalitas yaitu sebab akibat. Banjir penyebabnya adalah lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Selain itu, kepadatan penduduk di Jakarta juga tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan lahan kosong. Nah, ini mengakibatkan juga, ini merupakan hubungan kausalitas sebab akibat. Nah, kata hal ini merujuk kepada
kepada kepadatan penduduk ya. Jadi ini kronologis ya, secara sistematis. Jadi urutannya urutannya runut gitu ya. Nah, kemudian setelah deretan penjelasan ini ada interpretasi ya. Interpretasi atau pandangan dari penulis ya, atau pendapat, bisa berupa kesimpulan. Nah, ini biasanya ajakan ya kalau di sini. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan efektif. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, mulai dari pencegahan selama banjir dan pemulihan pasca banjir. Nah, itu merupakan interpretasi pendapat dari seorang penulis. Nah, baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Semoga sehat selalu, jangan lupa pakai masker, tetap berolahraga dan social distancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.